Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Kemenangan telak Malaysia 3-0 atas Laos pada lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027 berdampak signifikan terhadap posisi mereka di ranking FIFA. Tambahan poin dari laga tersebut membuat Harimau Malaya melonjak 4 peringkat sekaligus menyalip posisi timnas Indonesia. Informasi lainnya pemirsa, jalan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 harus sirna. Setelah mengalami kekalahan atas Irak dengan skor 1-0, membuat skuad Garuda harus finish sebagai juru kunci grup B dengan 0 poin. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Timnas Malaysia meraih kemenangan penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027 usai menundukkan Laos dengan skor meyakinkan 3-0. Kemenangan ini tidak hanya mengamankan 3 poin, tetapi juga berdampak langsung pada peringkat FIFA mereka. Pertandingan yang berlangsung di New Laos National Stadium Kamis malam 9 Oktober 2025 menjadi ajang unjuk gigi skuad Harimau Malaya. Gol-gol kemenangan Malaysia dicetak oleh Arif Aiman, Dion Kuls, dan Faisal Halim. Berkat hasil tersebut, Malaysia mendapatkan tambahan 6,77 poin FIFA, sehingga total poin mereka naik dari 1148,23 menjadi 1155,00. Kenaikan itu membuat Malaysia naik 4 peringkat dari posisi 123 ke 119 dunia. Peningkatan ini sekaligus menggeser posisi timnas Indonesia yang sebelumnya menempati peringkat 119 dengan 1151,26 poin. Kini Indonesia harus turun 1 peringkat ke posisi 120 dunia. Penurunan peringkat Indonesia dipicu oleh kekalahan 2-3 dari Arab Saudi pada laga perdana grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Kamis 9 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kekalahan tersebut membuat Indonesia kehilangan 6,68 poin FIFA. Awalnya hasil itu belum berpengaruh terhadap peringkat, namun posisi Garuda akhirnya tergeser setelah Malaysia menang atas Laos. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada matchday kedua grup B di Jeddah Minggu 12 Oktober 2025 pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Laga ini menjadi krusial karena kemenangan tak hanya menjaga peluang lolos ke babak berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga berpotensi memperbaiki posisi Indonesia di ranking FIFA. Harapan timnas Indonesia untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026 pupus sudah. Skuad Garuda harus menelan pil pahit setelah kalah 0-1 dari Irak dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia grup B. Yang digelar di Stadion King Abdullah Sport, Jeddah, Arab Saudi Minggu 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Gol tunggal Jidan Iqbal pada menit ke-76 menjadi penentu hasil akhir pertandingan dan sekaligus memupus peluang Garuda untuk lolos ke babak selanjutnya. Kekalahan tersebut menempatkan anak asuh Patrick Kluivert di posisi juru kunci klasemen grup B dengan 0 poin dari 2 pertandingan.
Ironisnya, tim Merah Putih sebenarnya sempat menunjukkan performa menjanjikan di babak pertama. Beberapa peluang berhasil diciptakan, namun penyelesaian akhir yang kurang efektif membuat skor tetap imbang hingga turun minum. Di sisi lain, kemenangan ini membuat Irak semakin nyaman di puncak klasemen bersama Arab Saudi. Kedua tim kini telah memastikan langkah ke putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia, sekaligus membuka peluang besar meraih tiket otomatis ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan. Arab Saudi dan Irak dijadwalkan akan saling bentrok pada 14 Oktober mendatang untuk menentukan siapa yang berhak menjadi juara grup dan mengantongi tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Dengan hasil ini, timnas Indonesia harus menutup perjuangannya di fase keempat tanpa satu pun poin. Sekaligus menunda mimpi besar tampil di panggung sepak bola terbesar dunia tersebut. Laga panas antara timnas Indonesia dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih menyisakan cerita menarik. Wasit asal Kuwait Ahmad Al-Ali yang memimpin pertandingan tersebut menjadi sorotan setelah keputusannya menuai protes keras dari pendukung The Green Falcons. Meski dihujat, Al-Ali justru menerima penghargaan dari Asosiasi Sepak Bola Kuwait atas kinerjanya dalam laga yang digelar di Stadion King Abdullah Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025. Presiden Asosiasi Sepak Bola Kuwait, Sheikh Ahmad Al-Yosef, menyampaikan ucapan selamat kepada Al-Ali dan seluruh tim wasit asal Kuwait yang bertugas dalam pertandingan itu. Melalui pernyataan resmi di platform X, Asosiasi Sepak Bola Kuwait mengumumkan bahwa penghargaan khusus akan diberikan atas performa mereka yang dinilai luar biasa selama memimpin laga Arab Saudi kontra Indonesia. Sebelumnya, fans Arab Saudi ramai-ramai mengkritik keputusan kontroversial Al-Ali, terutama saat ia mengeluarkan kartu merah untuk Mohamed Kano, pemain yang baru masuk 4 menit sebagai pengganti. Kano yang masuk pada menit ke-89 menerima kartu kuning pertama karena dianggap mengulur waktu saat melakukan lemparan ke dalam.
Tak lama kemudian ia mendapatkan kartu merah langsung setelah melakukan protes dengan gestur yang dianggap tidak sopan terhadap wasit. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dikabarkan tengah mempertimbangkan sanksi tambahan untuk Kano antara 2 hingga 4 pertandingan karena dinilai melanggar kode disiplin AFC terkait tindakan menghina atau tidak menghormati ofisial pertandingan. Pemain bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand resmi meninggalkan tanah air untuk bergabung dengan klub barunya AS Trenčín di Slovakia. Keberangkatan gelandang muda andalan timnas ini berlangsung pada Jumat 10 Oktober 2025 dan momen perjalanannya dibagikan oleh sang abang Octavianus Fernando melalui media sosial. Menariknya, kepindahan Marcelino terjadi di tengah perjuangan skuad Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berusia 21 tahun ini memang tidak dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi laga melawan Arab Saudi maupun Irak. Alasan Marcelino absen di timnas Indonesia adalah faktor cedera yang didapat saat membela tim nasional melawan Lebanon pada FIFA Matchday bulan September 2025 lalu. Sebelumnya, AS Trenčín telah secara resmi memperkenalkan Marcelino sejak 6 September 2025 bertepatan dengan penampilan membela timnas Indonesia melawan Lebanon. Bersama klub asal Slovakia itu, Marcelino berstatus pemain pinjaman dari Oxford United hingga akhir musim ini. Kepergian Marcelino Ferdinand mendapat perhatian besar dari penggemar sepak bola tanah air yang ramai mendoakan yang terbaik untuk gelandang muda andalan timnas Indonesia di klub barunya. Nasib berbeda dialami Patrick Kluivert di kancah internasional. Saat pelatih asal Belanda itu tengah berjuang mengalami masa sulit bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu mantan tim asuhannya justru tampil gemilang di benua lain. Timnas Curaçao yang pernah ditangani Patrick Kluivert pada periode 2015 hingga 2016 kini memuncaki klasemen grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Tengah dan Utara.
Performa impresif itu membuat Curaçao berpeluang besar maju ke putaran final Piala Dunia 2026. Di zona CONCACAF, 3 tim teratas berhak lolos otomatis ke putaran final. Jika mampu mempertahankan posisi puncak hingga 3 laga tersisa, Curaçao dipastikan mengamankan tiket menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tahun depan. Curaçao yang kini menempati peringkat 84 FIFA memanfaatkan betul situasi tersebut. Curaçao pernah dilatih Kluivert dalam 2 periode, yaitu pada 2015 hingga 2016 dan 2021. Saat ini tim berjuluk The Blue itu dilatih salah satu guru Kluivert dari Belanda, Dick Advocaat. Dalam 3 laga awal melawan 3 laga tersebut, Curaçao menang 3-2 atas Bermuda, 2-0 atas Jamaika, dan imbang 0-0 dengan Trinidad dan Tobago. Hasil tersebut membawa Curaçao memuncaki grup B dengan 7 poin, unggul 1 poin dari Jamaika. Sementara itu, Patrick Kluivert harus menghadapi situasi sulit bersama timnas Indonesia. Dua kekalahan beruntun dari Irak dan Arab Saudi di grup B membuat peluang Garuda untuk menembus Piala Dunia 2026 harus terkubur. Kondisi ini menjadi ironis tersendiri bagi Kluivert di saat salah satu tim yang pernah ia besut sedang bersinar, perjuangannya bersama Indonesia justru menemui jalan terjal. Pevoli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan tampil pada final voli divisi utama 2025. Yang digelar pada 10 hingga 19 Oktober di Gor Mageti, Magetan, Jawa Timur. Kepastian tersebut diumumkan oleh timnya Bank Jatim melalui akun Instagram resmi klub. Selain tampil di Livoli, pevoli berusia 26 tahun itu juga dijadwalkan memperkuat timnas Indonesia di SEA Games 2025 Thailand pada Desember mendatang. Hal itu dimungkinkan berkat kesepakatan khusus antara Bank Jatim dan klub Turki tempat Megawati bernaung, Manisa BBSK. Sebelumnya, Megawati sempat berencana tidak bermain di luar negeri musim ini untuk fokus memulihkan cedera lutut. Dirinya memilih tetap berkompetisi di Indonesia dan menolak sejumlah tawaran dari klub luar negeri. Namun setelah tercapai kesepakatan dengan Manisa BBSK, Megawati akan kembali ke Turki usai menyelesaikan komitmennya di Livoli dan SEA Games.
Megawati sendiri telah diperkenalkan secara resmi sebagai pemain anyar Manisa BBSK dan mendapat sambutan hangat dari pelatih, rekan setim, serta para supporter. Sementara itu, dalam sesi latihan dan laga uji coba, pevoli asal Jember itu langsung menunjukkan kualitasnya. Dan bahkan sukses membawa Manisa BBSK menjuarai turnamen Verdi Zerek 2025. Terakhir, Megawati tampil bersama Manisa BBSK dalam laga pramusim kontra Info Yatirim Karsiaka. Namun sejak kepulangannya ke Indonesia, performa klub Turki tersebut dikabarkan menurun, sementara pengganti Megawati belum mampu tampil optimal. Kemudian dalam konferensi pers Bank Jatim pada Rabu 1 Oktober 2025, Megawati menegaskan bahwa keputusannya bermain di Indonesia merupakan pilihan pribadi tanpa paksaan dari pihak manapun. Manisa BBSK juga menghormati keputusan tersebut, meski sang pevoli akan absen membela klub selama kurang lebih 3 bulan. Diketahui, pada final Forli Volley 2025, Bank Jatim dijadwalkan menghadapi Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia pada Jumat 10 Oktober 2025 dan Raja Wali O2C Bandung pada Sabtu 11 Oktober 2025. Sementara itu, sebelum dipastikan kapan Megawati akan kembali ke Turki, namun besar kemungkinan dirinya baru bergabung lagi dengan Manisa BBSK setelah menuntaskan tugasnya bersama Bank Jatim dan Timnas Indonesia di SEA Games 2025. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.